Otnel tiba. Dokter muda dan tampan tiba di kota Berlin pagi tadi bersama asisten David. Mereka berdua disambut oleh beberapa anak buah Pasco. Seorang pria berjas putih tampak menyerahkan sebuah koper kecil pada Otnel. "Sudah ada di sini, Tuan. Cukup jika Anda ingin membantu beberapa orang lainnya," ucap pria asing itu. "Terima kasih, segera kirim bala bantuan ke rumah sakit itu, ada sekitar 20 orang yang harus diselamatkan," ucap Otnel. "Baik, Tuan," ucapnya sambil menunduk hormat. Joy menatap Otnel sambil menaikkan satu alisnya. "Siapa sebenarnya orang di depanku ini?" pikir Joy, namun Joy tetaplah Joy yang cuek, dia tak akan bertanya dan diam saja. Otnel dan Joy langsung bergerak menuju rumah sakit di mana David dirawat. "Joy, ayo cepat," ucap Otnel dengan langkah terburu-buru. Langkah kaki pria itu terdengar tegas, dia menerobos rumah sakit dan mencari lokasi di mana David dirawat. Sekilas pria itu menatap rumah sakit yang pernah menjadi tempat prakteknya. "Jesslyn, aku datang ke tempat di mana kau mati. Aku akan menghancurkan orang-orang itu," batin Otnel sambil mengedarkan pandangannya ke sekeliling rumah sakit itu. Otnel dan Joy berjalan dengan cepat menuju ruang perawatan David. Mereka berdua sangat panik saat ini. Lama berjalan, mereka pun tiba di ruangan David dirawat dengan penjagaan ketat. Sepanjang lorong menuju rumah sakit, 9 orang petugas medis yang bertanggung jawab untuk mengurus David tergeletak di atas lantai, dibiarkan begitu saja sambil merasakan efek obat yang disuntikan ke dalam tubuh mereka. Otnel menatap mereka satu persatu, matanya tertuju pada direktur rumah sakit dan rekan dokternya yang lain. Pria itu berjalan mendekati Dokter Pram yang menahan rasa sakit seperti terbakar di bagian perutnya. Keringatnya bercucuran. Sebenarnya mereka tadi pagi disuntikan lagi 2 dosis obat itu oleh Pasco dan Joel. "Kau ternyata dalangnya, Pram brengsek. Sama halnya yang kau lakukan pada Jesslyn dan sahabatku. Seluruh keluargamu akan disuntikan obat yang sama," ucap Otnel seraya menunjukkan senyum menyeringai di depan Dokter Pram. Jangan keluargaku, jangan ku mohon," ucap Dokter Pram dengan suara lemah. "Kalau keluargamu tidak bisa, kenapa kau mengusik keluargaku, ha? Adikku yang sedang hamil stres hanya gara-gara kalian mengusik suaminya. Maka aku akan melakukan hal yang sama pada istrimu yang kudengar sedang hamil tua," ucap Otnel. Dokter Pram menggelengkan kepalanya, tubuhnya bergetar. Ingin rasanya dia bergerak memohon pengampunan, namun kakinya sudah mati rasa karena obat itu. "Kumohon, jangan, aku akan memberikan penawarnya jika kau tidak melakukan itu, kumohon," ucap Dokter Pram. "Penawarnya? Tak perlu, aku sudah memilikinya," ucap Otnel sambil mengetuk koper hitam yang dia bawa sejak tadi. Otnel menghubungi seseorang melalui ponselnya. "Seret anak-anaknya ke aula rumah sakit. Istrinya biarkan saja di sana. Katakan kalau suaminya ditangkap karena melakukan malpraktik. Itu akan membuatnya sedikit terguncang," ucap Otnel. "Kejam, kau sangat kejam," Dokter Pram berteriak dengan sisa suaranya. "Kejam? Lalu bagaimana dengan Dokter Jesslyn yang kalian paksa untuk menjadi kelinci percobaan dengan mengancamnya, ha?" Otnel berteriak sambil mencengkram leher pria itu. Pasco dan Joel yang mendengar keributan di luar ruang perawatan keluar dan melihat keadaan di sana. Mereka berdua terkejut melihat sorot mata Otnel yang benar-benar tajam, seakan-akan bersiap untuk segera membinasakan orang di depannya itu. Joel berjalan mendekat, dia menepuk bahu Otnel. "Hei, cepat masuk, David menunggumu," ucap Joel. Otnel menoleh, seketika raut wajahnya berubah. Dia tak pernah menunjukkan wajah seramnya pada yang lain karena tak ingin merepotkan, takut pada dirinya. Otnel menatap Joel. Pria di depannya itu tersenyum. "Ayo cepat," ucap Joel seraya menepuk bahu Otnel. Dokter yang mendapat julukan mafia gila itu hanya akan luluh di hadapan sahabat-sahabat dan keluarga dekatnya, terutama di hadapan Pasco, Joel, David, dan Diandra. "Bagaimana keadaannya?" tanya Otnel seraya menggandeng tangan Joy. Pria ini sempat-sempatnya memanas-manasi Pasco di saat seperti ini. "Ada-ada saja." Pasco melirik tangan Otnel yang menggandeng tangan Joy. Joy yang sendiri biasa-biasa saja, dia tak merasa Otnel berlebihan atau ada niatan lain. "Sial, kenapa si bodoh ini sempat-sempatnya mencuri kesempatan di saat seperti ini?" batin Pasco. Ini sangat menyenangkan," batin Otnel tertawa melihat reaksi Pasco yang memasang wajah muram. Mereka semua masuk ke dalam ruangan di mana David dirawat. "Bagaimana keadaannya?" tanya Otnel pada Dokter Arthur yang diminta berjaga-jaga di kamar inap itu. "Kau sudah tiba?"
ucap Arthur sambil menatap Oatnell dan melirik Joy yang digandeng oleh Oatnell. Keadaannya cukup baik, hanya saja belum sadarkan diri. Kita butuh penawar, cairan injeksi itu bereaksi seperti racun yang merusak organ tubuhnya, ucap Arthur. Aku sudah membawanya, bagaimana dengan ginjalnya? Tak ada yang salah kan? Tanya Oatnell. Sejauh ini baik-baik saja meski sempat mengalami pendarahan, ucap Arthur. Oatnell mengeluarkan serum penawar obat itu dan menyuntikkannya ke tubuh David yang terlihat pucat. Cepatlah sembuh, Diana mencarimu bro, dia sangat sedih. Aku tak bisa menghadapinya kalau dia sudah menanyakan tentang dirimu, ucap Oatnell seraya menatap tubuh David yang terbaring lemah di atas tempat tidur. Joy, kau tahu kan pekerjaanmu, urus selama David belum bangun, aku akan membantu, ucapnya yang dianggukkan oleh Joy. Pasco menatap Joy dan Oatnell, ada rasa sesak di hatinya saat melihat mereka berdua tampak dekat. Joy, di mana para bajingan itu? Biar aku yang tangani, ucap Oatnell. Joel menggelengkan kepalanya. Jangan, ini urusan kami, kau fokuslah mengurus David. Usahakan agar dia cepat pulih, Diandra terus mimpi buruk. Aku takut dia kenapa-napa di Indonesia. Belum lagi kau pergi dari Indonesia, dia pasti kesepian, ucap Joel. Tapi aku, sudah kau urus David dan bantu Joy mengurus perusahaan. Kusarankan kalian mencabut saham dari rumah sakit ini, ucap Pasco. Baiklah, aku hanya ingin membalas kematian seseorang, tapi kalian lakukanlah, ucap Oatnell. Jesslyn, sudah tenang Oatnell, jangan menyesali apa yang terjadi, kami sudah tahu semuanya. Mereka akan mendapatkan pembalasan yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan, ucap Joel yang membuat Oatnell sedikit terkejut. Dari mana kalian tahu? Tanya Oatnell dengan mata terbelalak. Hei ayolah, apa kau meragukan kemampuan kakak laki-lakimu ini? Ucap Joel sambil tersenyum dan menaikkan satu alisnya. Hei, ternyata kalian sudah tahu. Kalau begitu pergilah selesaikan untukku, ucap Oatnell. Kau tidak menggila? Ucap Pasco seraya melirik Arthur. Kalian lihat saja nanti, ucap Oatnell dengan seringnya di wajahnya. Peletak, jangan menyeringnya di depan kami bodoh, ketus kedua orang itu sambil memukul lengan Oatnell. Hai kampret, sana kalian pergi dasar manusia, kampret, ketus Oatnell. Oatnell menarik Joy dan merangkul baunya sambil menatap Pasco. Kami sedang banyak urusan, iya kan Joy? Ucap Oatnell. Iya, tapi tak usah pegang-pegang Kak Niel, kau ini aneh, kau suka ya padaku, ketus Joy sambil melepas tangan Oatnell. Tentu saja, ucap Oatnell. Cak, diamlah, ketus Joy saat dia menangkap hawa suram dari wajah seorang Pasco. Apa-apaan ekspresinya itu? Batin Joy melirik Pasco yang sejak tadi memasang wajah muram saat melihat Oatnell merangkul bahu Joy. Ayo Joel, cepat, ucap Pasco yang tak bisa menahan rasa cemburunya. Hei, dia cemburu? Hah? Joel terkikik geli, begitu juga dengan Oatnell. Apa benar? Batin Joy sambil menatap punggung Pasco.